Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah kerajaan tersembunyi di tengah hutan belantara, hiduplah berbagai macam binatang yang berperilaku seperti manusia. Kerajaan ini disebut Kerajaan Rimba Belantara, sebuah wilayah yang dikuasai oleh para raja binatang. Setiap jenis binatang memiliki pemimpin sendiri, namun di antara mereka, yang paling dihormati adalah Raja Pelanduk, seorang pemimpin agung yang bijaksana. Kerajaannya terletak di tengah hutan yang dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, dan negeri ini hampir tidak pernah dijamah oleh manusia. Kerajaan Rimba Belantara sangat damai. Di lereng-lereng bukit yang menjulang, para rusa merumput dengan damai. Sementara di atas pepohonan, kawanan monyet bergelantungan mencari buah-buahan. Burung-burung terbang bebas di antara dahan-dahan pohon, sementara pasukan singa bermalas-malasan di bawah bayang pepohonan. Semua binatang di kerajaan ini hidup di bawah pemerintahan bijak Raja Pelanduk. Dengan kecerdikannya, Raja Pelanduk berhasil menyelesaikan berbagai konflik yang pernah terjadi, seperti perselisihan antara semut dan gajah, serigala dan kambing, serta kera dan singa. Namun, meskipun damai, akhir-akhir ini Raja Pelanduk sering terlihat termenung. Duduk di singgasananya yang terbuat dari batu marmer mengilap, Raja Pelanduk mulai merasa ada sesuatu yang salah. Alam di Kerajaan Rimba Belantara perlahan berubah. Daun-daun yang dulunya hijau kini mulai menguning dan berguguran. Musim-musim tak lagi menentu. Terkadang hujan deras, terkadang panas terik. Keadaan ini membuat hati Raja Pelanduk gelisah. Lamunan Raja Pelanduk terganggu ketika Patih Banteng Putih, seorang penasehat terpercaya, datang menghadap. "Pemimpin agung," kata Patih Banteng dengan penuh hormat. "Hamba mohon maaf telah mengganggu, tapi ada masalah yang perlu dilaporkan." "Apa masalahnya, Patih?" tanya Raja Pelanduk. "Menurut laporan dari Menteri Pangan, persediaan makanan kita semakin menipis. Beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan semuanya mulai habis. Situasi ini mirip dengan masalah yang dialami manusia," jawab Patih Banteng. Raja Pelanduk mengangguk. "Lama-kelamaan, semua barang kebutuhan kita harus diimpor dari luar. Tapi, apa solusinya?" Patih Banteng mengusulkan untuk mengadakan musyawarah besar dengan semua raja binatang. Raja Pelanduk menyetujuinya. "Undanglah semua raja binatang untuk bermusyawarah minggu depan," perintahnya. Patih Banteng segera pergi untuk melaksanakan tugasnya. Sementara itu, Raja Pelanduk melakukan perjalanan rahasia ke wilayah-wilayah kerajaannya. Ia menyamar agar tidak dikenali, mengunjungi daerah-daerah yang mulai rawan pangan dan tanah yang sudah tidak subur lagi. Hati Raja Pelanduk semakin gelisah melihat keadaan kerajaannya yang kian memburuk. Pada hari yang telah ditentukan, pagi-pagi sebelum matahari terbit, seluruh raja binatang dari Kerajaan Rimba Belantara sudah bersiap-siap menuju tempat musyawarah. Suara binatang yang ramai memenuhi udara. Raja-raja binatang berkumpul di sebuah lapangan hijau yang luas. Raja Pelanduk tiba, diiringi oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Musyawarah dimulai, dan Raja Pelanduk berbicara. "Wahai para raja dari Kerajaan Rimba Belantara, penduduk negeri kita ini bertambah pesat, tetapi simpanan makanan kita semakin menipis. Kita sudah mencoba berbagai cara untuk meningkatkan hasil panen, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Maka, hari ini saya ingin mendengar masukan dari kalian semua." Raja Kerbau memberikan saran pertama.
Pemimpin agung, bagaimana jika kita mengumpulkan kotoran binatang untuk dijadikan kompos? Dengan begitu, tanah kita bisa kembali subur. Betul sekali, sahut Raja Kambing. Kotoran kambing juga bisa menjadi pupuk yang baik. Setelah mendengar saran tersebut, Raja Gajah mengusulkan agar mereka meminta nasihat dari ahli nujum kerajaan. Usul ini disetujui oleh sebagian besar binatang. Akhirnya, Raja Pelanduk memanggil ahli nujum kerajaan, Raja Kura-Kura, untuk memberikan pendapatnya. Raja Kura-Kura perlahan berdiri dan berkata, "Terima kasih, Pemimpin Agung. Hamba sangat prihatin dengan keadaan kerajaan kita saat ini. Hamba memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa, dan petunjuk itu menunjukkan sebuah kerajaan yang subur dan makmur, di mana manusia dan binatang hidup rukun dan sejahtera." Para binatang penasaran mendengar cerita Raja Kura-Kura. "Bagaimana bisa kerajaan itu begitu makmur?" tanya Raja Serigala. "Kerajaan itu memiliki burung ajaib yang dikenal sebagai ranggam tutup atau kakang kaput," jawab Raja Kura-Kura. "Doa burung itu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Setiap kali kerajaan itu selesai panen, mereka mengadakan upacara selamatan untuk menghormati ranggam tutup dan alat-alat pertanian yang telah membantu mereka." Semua binatang tercengang. Mereka mulai berpikir apakah ada burung ajaib serupa di kerajaan rimba belantara yang bisa membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Musyawarah terus berlangsung, dan para raja binatang sepakat untuk mencari solusi terbaik guna menyelamatkan kerajaan rimba belantara dari krisis pangan. Harapan mereka tertuju pada burung ajaib ranggam tutup, yang mungkin dapat membawa kembali kejayaan dan kesejahteraan yang telah hilang. Demikianlah kisah tentang kerajaan rimba belantara dan usaha para penghuninya untuk menemukan jalan keluar dari krisis yang mereka hadapi. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.